Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muhayyukum bi tahiyatil Islam, bi tahiyatil mubarakah, bi tahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja hanyalah Dia zat yang pantas untuk kita ucapkan rasa syukur, yang kita puji dan kita puja, karena hanyalah Dia yang bisa memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan. Dan juga selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang setiap perkataannya adalah hukum, setiap perbuatannya adalah teladan, dan sebaik-baiknya sahabat adalah sahabatnya. Hari ini hari batik ya, jadi kita pakai batik. Anak-anak TD juga pakai batik. Ini menandakan bahwa anak-anak TD tidak anti Pancasila, ya. Kita semuanya menghargai budaya, dan alhamdulillah mungkin teman-teman yang pakai batik, selamat Anda mendapatkan door prize. Ya. Door prize-nya adalah, disorot door prize-nya. Masuk TV, masuk kameranya TD. Baik teman-teman sekalian, hormati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk Isya ini mungkin kita akan bahas sedikit tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Bukan berarti sahabat yang lain tidak mulia, tapi setiap sahabat Rasul, terutama yang as-sabiqunal awwalun, itu biasanya punya keistimewaan tersendiri. Nah, yang terjadi pada Bilal bin Rabah ini juga keistimewaan yang lain daripada yang lain. Bilal bin Rabah, saya tidak menemukan tentang ayahnya ya. Rabah itu siapa? Tapi memang beberapa riwayat mengatakan namanya itu Bilal bin Rabah alias Bilal bin Riyah, atau ada juga yang mengatakan Bilal bin Abi Rabah. Wallahu a'lam. Yang jelas adalah yang masyhur di kalangan kita menyebutnya dengan Sayyidina Bilal bin Rabah, yang mana dia ini adalah seorang budak dari Habasyah. Habasyah itu sebetulnya luas ya, bukan cuma Ethiopia ya, cuma kita katakan saja di Habasyah. Ibunya namanya Hamamah. Jadi Bilal ini sering juga disebut oleh orang-orang di Makkah dengan Ibnu Sauda. Artinya sebetulnya itu ngejek, artinya anak hitam ya, karena memang bapak dan ibunya hitam, dan Bilal juga berkulit hitam. Nah, jadi sebetulnya rasisme di zaman jahiliyah itu juga sudah terjadi ya, di zaman Arab itu sudah terjadi. Makanya adanya Islam ini sebetulnya menghapus rasisme, yang mana ini masih terjadi di kalangan orang-orang barat, terutama di Eropa, yang tentu saja bukan orang-orang Islam. Ini masih terjadi, apalagi kalau teman-teman yang suka nonton bola ya. Di Inggris masih terjadi, di Italia yang paling kental dari dulu sampai sekarang itu Italia yang paling masih melakukan ejekan-ejekan berbau rasis itu ya. Terakhir kemarin kan pemain Napoli ya, Koulibaly tuh nonton bal-balan ora iki, ngaji nonton bal-balan seimbang hidup itu ya, ngaji ora, nonton bal-balan ora, nikah ya ora. Jadi seperti itu terjadi. Nah, di kita di Islam ini enggak. Bilal bin Rabah ini termasuk simbol dalam Islam, simbol anti rasisme itu, karena dia ketika masuk Islam orang juga kaget gitu. Ceritanya adalah ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an ini memang dia sebelum menjadi budaknya Umayyah bin Khalaf itu menjadi budak di suku di Bani Abduddar. Ya, singkat cerita jadilah dia kemudian budaknya Umayyah bin Khalaf. Nah, laknatullah ya. Jadi Umayyah bin Khalaf ini sebetulnya termasuk di antara orang paling kaya di Makkah, dan memang ada riwayat mengatakan bahwa Umayyah ini adalah yang paling kaya
Jadi sekaya-kayanya orang Mekah, nah Umayyah ini adalah yang paling kaya. Masya Allah. Buatkan toko ini kan? Oh, buat saya. Alhamdulillah. Pakai batik ya. Kemarin pakai baju pramuka siapa? Lagi keren kemah ya. Jadi sekaya-kayanya orang Mekah itu Umayyah. Umayyah ini super kaya, budaknya banyak. Jadi sering sekali Bilal ini disuruh oleh Umayyah untuk memukuli budak-budak Umayyah yang lain. Nah, Bilal bin Rabah ini ketika sebelum dia masuk Islam atau ketika dia menjadi budaknya Umayyah ini sangat dihormati. Jadi di kalangan budak dia dihormati, di kalangan non budak juga dihormati. Jadi ibaratnya seluruh tuan-tuan di Mekah itu pengen punya budak seperti Bilal. Karena Bilal itu bagus atas kerjanya, sopan, dan dia ini orangnya kuat gitu ya. Intinya bukan biasanya kan kalau budak ya intelektualitasnya juga kurang ya. Tapi Bilal ini adalah orang yang juga pintar gitu loh. Jadi orang-orang senang. Dia disegani di kalangan budak maupun non budak. Ini luar biasanya Bilal. Nah, dan dia juga dikaruniai suara yang luar biasa, nanti kita akan cerita. Nah, Bilal ini jadi sebelum dia jadi budak sudah dipandang oleh orang banyak. Kemudian Bilal bin Rabah ini merasakan kegelisahan karena melihat budaya orang Mekah yang aneh. Jadi setiap orang Mekah dulu meminta para budaknya untuk mengukir berhala-berhala patung-patung, termasuk Bilal gitu ya. Tapi Bilal ini kalau disuruh seperti itu dia menghindar. Juga disuruh misalnya Umayyah nyuruh Bilal pukulin itu budak-budak yang lain, dia juga biasanya menghindar, dia nggak mau. Makanya orang-orang pada hormat, budak-budak lain pada hormat sama Bilal. Nah, Bilal ini dia apa namanya tadi? Kok jadi lupa saya. Jadi Bilal ini dia karena dihormati itulah, karena salah satu kenapa dia dihormati, salah satu alasan kenapa dia dihormati adalah karena dia memang pintar dan agak kritis. Nah, ini sebelum Isya ini dia tuh bertanya-tanya Bilal itu, ini kenapa sih orang-orang Mekah ini menyembah patung yang mana mereka bikin sendiri, mereka sembah sendiri dan mereka minta. Dan aku tidak pernah melihat sedikit pun lah begitu, mungkin kata Bilal, ya Bilal itu tidak pernah melihat adanya apa ya interaksi yang logis antara hamba dengan sesembahannya itu. Nah, maka kemudian Bilal mencari tahu ini sebetulnya apa, ada yang salah atau memang seperti inilah ibadah. Tapi Bilal dalam hatinya tidak, ini masih melawan, kayaknya bukan seperti ini, ibadah kok seperti ini gitu. Akhirnya kemudian dia mendengar satu orang terpandang di kalangan Quraisy yang baru diangkat jadi nabi, isunya seperti itu. Maka kemudian dia cari, oh itulah namanya Muhammad. Nah, akhirnya kemudian bertemulah Bilal dengan Nabi Muhammad SAW. Dia temui dan kemudian berbincang-bincang, menanyakan hal-hal yang selama ini dipertanyakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya, beberapa hal ditanyakan. Pokoknya diantaranya itu salah satunya adalah tentang budak. Tidak boleh menzalimi budak, tidak boleh memukul budak tanpa sebab, tidak boleh menghukum budak tanpa sebab, tidak boleh bahkan membunuh budak, karena di zaman jahiliyah budak itu kalau bersalah halal darahnya. Salah masak dia boleh dibunuh, gitu ya. Salah ambil barang dia boleh dibunuh. Nginjek misalnya salah injek apa gitu ya, dia boleh dibunuh. Jadi darahnya halal dan sangat-sangat tidak punya harga diri budak itu. Nah, kemudian diperjelas oleh Nabi bahwa Islam tuh begini. Agama Islam begini. Cara masuk Islam adalah seperti ini. Akhirnya dapatlah pencerahan Bilal dan kemudian apa yang ditanyakannya selama ini dia dapat penjelasan. Akhirnya dengan yakin kemudian Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat dan akhirnya dia masuk Islam. Sekitar orang yang ke-17 atau keberapa saya juga lupa. Cuma yang jelas Bilal ini kalau dibilang pemuda dia termasuk pemuda, dibilang budak juga termasuk budak. Nah, kemudian dia pulang. Ya udah pulang. Jadi pulang, nah bersambunglah setelah Isya. Nanti pulang dia ketemu Umayyah seperti apa nanti kita akan ceritakan setelah Isya. Insya Allah, semoga masih ada umur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'dah. Kita mulai kembali. Tadi sampai kemudian Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk Islam. Jadi ceritanya mungkin tadi ada yang belum datang ya. Tadi belum terlalu banyak juga kita ceritakan. Yang jelas Bilal adalah seorang yang cerdas ya. Dia bukan budak kaleng-kaleng lah seperti itu. Dan sampai kemudian budak-budak yang lain, bahkan orang-orang non budak ya, orang-orang yang bukan budak juga semuanya juga menghormati Bilal sebagai orang yang punya etos kerja yang baik, sebagai orang yang dia sopan terhadap semua orang, bahkan terhadap budak-budak yang lain. Bahkan dia menjadi andalan dari Umayyah bin Khalaf dalam banyak sekali urusan. Sampai kemudian Umayyah sempat meminta Bilal untuk memukuli budak-budak Umayyah yang lain karena mungkin satu kesalahan dan lain sebagainya. Nah kemudian bertemulah dengan Rasulullah SAW ya, bertanya tentang perihal agama Islam karena Bilal melihat bahwa orang-orang di Mekah ini aneh-aneh, pada nyembah patung ya kan, pada nyembah berhala ya. Mungkin kalau zaman sekarang berhalanya ganti ya, jadi gebetan atau mantan ya. Jadi sebetulnya berhala itu di zaman apapun ada, cuma bentuknya yang beda. Di masa itu sebelum Rasul menjadi Nabi ya, sebelum Muhammad menjadi Rasul, sebelum Muhammad menjadi Nabi ya, berhalanya patung. Jadi lebih mudah dilihat. Kalau sekarang berhalanya macam-macam. Berhalanya mungkin followers. Kok IG saya followersnya nggak nambah-nambah. Mungkin berhalanya postingan. Mungkin berhalanya dia yang ditunggu-tunggu like-nya, ya kan? Terus dilihat, di scroll, ih dia nge-like gitu. Pokoknya ratusan yang like gak penting, yang penting dia nge-like. Ya, itu berhala juga, hati-hati. Jadi sampai kapanpun kejahiliahan dalam segi penyembahan kepada selain Allah itu pasti ada. Makanya hati-hati, ya. Karena pintu masuk setan pertama dalam menggoda manusia itu satu, yang pertama apa? Kesyirikan. Yang kedua amalan tidak sesuai sunnah alias bid'ah. Ya, bid'ah itu yang sebetulnya yang ekstrim ya. Sholat subuh 4 rakaat bid'ah itu. Misalnya, wah pengen banyak nih biar sholat subuhnya lebih jos, pahalanya lebih banyak. Nah itu bid'ah. Enggak lantas gini terus nggak goyang itu bid'ah, enggak ya. Kelewatan kalau itu. Karena kita semua nggak bisa langsung melihat Rasulullah SAW dalam sholatnya. Walaupun Rasul bersabda, sholli kama ra'aitumuni, shollu kama ra'aitumuni sholli. Lihat sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Oke, lanjut ke Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian masuk Islam Bilal. Pulang dia ke rumahnya Umayyah bin Khalaf. Tidak seperti sahabat yang lain, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat-sahabat yang lain diantaranya dibolehkan, memang Rasulullah SAW pada as-sabiqunal awwalun itu membolehkan. Kalau misalnya kamu takut ditindas, takut diserang orang, takut dibegal gitu ya, gak apa-apa, sembunyikan keislamanmu gak masalah. Tapi kemudian boleh orang-orang yang mau menunjukkan keislamannya, termasuk yang kemarin kita ceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, itu juga termasuk dia berani untuk menunjukkan keislaman. Bilal bin Rabah ini termasuk berani. Jadi ketika dia pulang, Umayyah bertanya, "Loh, kemana aja kamu selama ini? Saya cari-cari dari tadi atau dari kemarin mungkin, kok nggak ada?" Terus kata Bilal, "Saya habis ketemu Muhammad." Kata Bilal begitu. "Ngapain?" "Masuk Islam dong." "Masuk Islam kamu?" "Iya." Terus gimana? Terus gimana? Terus berarti kamu sudah masuk Islam, kamu sudah meninggalkan agama nenek moyang. Sebenarnya Bilal ini juga tidak menyembah berhala kan gitu. Iya, kata Bilal. Kata Bilal. Kemudian Umayyah bertanya gitu ya, kalau misalnya apakah kamu mau keluar dari agamanya Muhammad? Kalau kamu keluar nanti janjinya macam-macam lah, ya. Entah dibebaskan, entah apa. Cuma yang jelas Bilal tidak mau keluar. Akhirnya dicambuk lah Bilal itu. Ini hukuman pertama, dicambuk. Tetap Bilal nggak mau untuk keluar dari agama Islam, gitu kan? Terus kemudian cambukan itu bertambah. Lalu kemudian Bilal diikat, dicambuk badannya sampai yang nyambuk itu capek sendiri. Sampai Umayyah itu capek sendiri dalam mencambuk. Bayangkan, Umayyah itu orang terkaya tadi saya bilang ya. Di Arab Jahiliyah, di kalangan Quraisy dia adalah orang yang paling kaya. Budaknya banyak. Jadi
urusan siksa menyiksa budak dia sering. Orang yang pengalaman lah menyiksa budak begitu. Tapi ternyata dia sampai kecapean menyiksa Bilal. Akhirnya kalau dia capek untuk mencambuk Bilal, kemudian cambuknya itu digantungkan begitu ya, dan mempersilahkan orang-orang untuk ayo silakan siapa yang mau menyiksa Bilal, ayo silakan siapa yang menyiksa Bilal. Saya sudah ridho karena dia masuk agamanya Muhammad. Jadi yang nyambuk itu bukan cuma dia. Jadi banyak orang yang nyambuk. Setiap orang lewat ditawarin, ayo kamu mau nyambuk orang enggak? Terus kemudian sampai Bilal sampai betul-betul kesakitan ya, tapi ajalnya belum datang, jadi nggak mati-mati. Akhirnya diikat, belum juga nyerah, belum juga mati, dan setiap disiksa kemudian Bilal menyebutkan ahad, ahad ya, ahadun ahad, 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 selalu begitu, selalu mengatakan ahad, ahad. Nanti di suatu masa nanti ada yang tanya, kalau nggak salah Umar bin Khattab yang tanya, kenapa dulu kamu waktu disiksa ngomongnya ahad? Kata Bilal, apa? Ada beberapa sebab. Salah satunya kata Bilal, saya itu tahu ahad itu maksudnya mengesahkan Allah itu adalah kata yang paling tidak disukai oleh mereka, kata yang paling dibenci oleh mereka. Makanya saya sebutkan itu. Jadi semakin nyambuk, semakin gregetan, semakin gemes, Bilal semakin kuat ngomong ahad itu. Maka semakin gemes lagi terus seperti itu. Jadi Bilal itu ketika disiksa itu senang. Nanti ada di masa yang akan datang ketika di Madinah Bilal itu kangen. Ya Allah kok beragama gini-gini aja ya, gampang banget ya. Gitu. Bahasanya gitu, bahasa kita ya. Maksudnya dia kangen berada di Mekah, kangen waktu dulu waktu masih berjuang ketika mempertahankan Islam, kehormatan Islam dalam dadanya. Nah, sebab yang lain adalah sebagaimana yang juga mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa Bilal itu sebetulnya pengen melafalkan surat Al-Ikhlas, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi yang ingat cuma belakangnya doang, ahadnya doang. Jadi yang disebut ahadnya doang. Bilal tidak hafal surat Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas masuk ke dalam hatinya. Kita hafal surat Al-Ikhlas, wallahu alam ya. Suka-suka lu deh mau jawab apa. Yang jelas kita pasti ikhlas kalau imam baca surat itu gitu. Pemenang pas terawih, wah mantap ya deh. Imam yang paling kita cintai gitu. Jangan-jangan dia Imam Mahdi. Waduh. Jadi seperti itu. Kemudian Bilal bin Rabah selalu ketika disiksa seperti itu. Akhirnya ini nggak selesai-selesai juga. Kemudian diseret. Ya boleh, ini dicambuk nggak mati-mati juga, nggak kapok-kapok juga. Tetap nggak mau keluar dari agamanya Muhammad. Padahal kata Umayyah, kamu kalau keluar dari agamanya Muhammad, saya hentikan siksaan ini dan kamu saya bebaskan. Nggak mau Bilal. Akhirnya nggak jerah juga Umayyah menyiksanya dengan cara yang lain. Dengan apa? Tangannya diikatkan kemudian diseret jalanan. Dilihat orang-orang, anak-anak mengiringi, ya. Kemudian pokoknya disiksa dengan berbagai rupa, ya sampai dia kemudian Bilal diseret. Sampai kemudian yang nyeret itu bukan Umayyah, sampai orang lain yang nyeret. Dan akhirnya ketemu Umayyah ketika berjalan keluar rumahnya ketika kembali lagi ke rumahnya ketemu sama Bilal di tengah jalan. Sedang tergeletak di jalanan. Bilal, kamu sudah tobat belum? Belum. Dia masih ahad juga gitu kan. Akhirnya apa? Sama Umayyah dicari batu yang agak besar kemudian dibakar. Jadi batu yang menimpa Bilal itu bukan sembarang batu. Batunya sudah dibakar duluan supaya panasnya itu tersimpan di dalam batu. Ya kan? Pernah kan kalau misalnya lihat batu panas gitu ya? Nah, biasanya kalau batu kemudian panas, itu kan panasnya tertahan di situ sampai agak lama gitu kan. Jadi batunya dibakar. Batu dibakar kemudian ditimpakan ke dadanya Bilal. Ya. Luar biasa. Itu yang juga terjadi pada Khabbab bin Al-Arat. Nanti kalau misalnya ada kesempatan kita ceritakan. Khabbab ini luar biasa. Dia kan biasanya orang-orang Arab itu menyiksa, terutama menyiksa orang-orang Islam.
menyiksa orang-orangnya pengikut Muhammad yang asabiqunal awalun itu sesuai dengan nama. Khabab itu kan artinya apa? Bakar. Tahu kebab? Nggak ada hubungannya sih sebetulnya. Khabab bin Al-Arat itu dulu sama orang-orang kafir Quraisy dibakar. Jadi dia ditidurkan di atas sebuah panggangan. Ditidurkan di atas sebuah panggangan. Ingat panggangan tahu? Jadi bagaimana kalau kemudian orang di atas panggangan itu ditidurkan di atas sebuah panggangan, kemudian panggangan itu dibakar. Jadi dia terbakar betulan, kayak dipanggang, kan nggak mati. Dan bahkan kemudian Khabab bilang, sampai api itu mati, padam sendiri, gara-gara punggungku yang sudah melepuh itu kemudian melendung, kemudian pecah, keluar nanahnya tumpah, kena api, apinya mati. Itu siksaan yang mereka terima. Ngeri ya. Oh, kalau kita mah cuma dikatain radikal doang udah baper. Oh, ini salah nih, zolim gitu kan. Finar. Ya. Padahal ya kita nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama mereka. Nah kemudian, kita kembali ke Bilal. Ditimpakan batu panas itu ke atas dadanya Bilal. Ditimpa terus, kemudian ditanyakan terus, Bilal, ayo kamu keluar dari agamanya Muhammad. Gak mau. Yang dijawab oleh Bilal selalu ahad. Ayo katakan ini dan begini dan begini, kata mereka. Ya, mengakui Lata dan Uzza sebagai sesembahan. Ahad selalu ngomong begitu Bilal. Akhirnya ternyata didengarlah isu lagi. Ternyata kemudian sebetulnya hal ini orang sudah pada tahu. Akhirnya ada salah satu sahabat Rasul yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ya, yang sudah sangat terkenal, yang mendengarkan itu dan berkonsultasi dengan Rasul. Nih gimana nih? Apakah kita selamatkan saja dia? Kata Nabi, ya selamatkan. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu berbicara dengan Abbas radhiyallahu an untuk konsultasi, kira-kira kita bebasin nggak ini si Bilal ini? Ya karena Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma itu mereka punya hubungan bisnis. Jadi duitnya saling megang duit mereka gitu loh. Ternyata kemudian Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Umayyah ditanyakan oleh Abu Bakar, Umayyah, kenapa kamu menyiksa budak kamu? Kata kata Umayyah, dia ini Bilal ini sudah mengikuti agamanya Muhammad. Terus kata Abu Bakar, kamu gak boleh begitu. Yang dia lakukan hanya pindah kepercayaan. Dia tetap bisa mengabdi kepadamu walaupun kepercayaannya berbeda. Kata Umayyah, ya suka-suka saya dong. Ini budak-budak saya. Kenapa jadi situ yang repot? Kata Abu Bakar, kata Umayyah, kalau misalnya kamu mau urusin, beli aja sendiri. Mau nggak? Kata Abu Bakar, sini berapa harganya? Umayyah menjawab, 1 uqiyah deh. Kata Abu Bakar, nih 1 uqiyah. 1 uqiyah tuh kayak segenggam emas gitu, ya. Segenggam. Jadi ukuran 1 uqiyah tuh segenggam. Nah, saat itu emas ya. 1 uqiyah emas. Kemudian dikasih oleh Abu Bakar 1 uqiyah itu. Bayangkan segenggam emas coba. Ya. Punya enggak? Nggak punya. Segitu 1 uqiyah. Ya. Dikasih. Umayyah tertawa. Kamu kalau misalnya tadi kamu bernawar sedikit saja, misalnya setengah uqiyah misalnya kayak gitu, saya nggak tahu itu besarannya berapa ya, urutannya lupa gitu ya. Intinya kamu nawar sekian saja akan saya kasih. Ini nggak ada harganya. Budak ini udah mau mati juga. Sudah saya siksa berkali-kali, sudah saya cambuk, sudah ditimpa pakai batu, udah mau mati nih. Nggak ada harganya lagi nih budak. Gitu ya. Jadi kalau kamu tawar tadi berapapun akan saya kasih. Kata Abu Bakar, kamu hargai 1000 uqiyah pun akan saya kasih. Kata dalam hati Umayyah, ya salah gua katanya. Salah nguji orang, ya kan? Nah ini makanya tuh hati-hati kalau kita tuh jangan ngeremehin orang, ya. Bebaslah kemudian Abu Bakar Abu Bakar Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bebas kemudian masuklah dia ke dalam barisannya Nabi. Nah ketika dia bebas itu masih orang-orang itu berpikir,
Muhammad ini kok agamanya diperkuat sama budak. Sampai kemudian bapaknya Abu Bakar As-Siddiq namanya Abu Quhafah itu bilang sama Abu Bakar, kamu ngapain memerdekakan budak yang lemah? Merdekakan itu budak yang kuat, yang masih potensial, yang kira-kira bisa memperkuat kita. Ngapain kamu merdekakan budak yang udah mau mati begitu? Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku merdekakan Bilal itu bukan untuk aku. Karena aku memerdekakan Bilal itu sesungguhnya untuk kebaikan Islam. Nah, makanya kemudian ketika Abu Bakar ini masuk Islam, jadi kemudian kan orang jadi melihat Islam ini ternyata tidak membeda-bedakan suku dan etnis. Saat itu dari kalangan budak itu selain Bilal juga masuk Islam namanya Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Gitu kan? Jadi banyak orang sudah dari kalangan budak sudah, dari kalangan dewasa sudah, kalangan anak-anak sudah, kalangan wanita sudah. Dari orang-orang Ajam itu juga sudah. Ajam itu orang luar Arab, gitu kan? Jadi semuanya sudah masuk Islam. Maksudnya dari berbagai kalangan, bukan cuma orang Quraisy. Jadi orang melihat Islam ini asik juga ya. Dia terbuka dengan segala kepada segala etnis, kepada segala suku dan lain sebagainya. Orang jadi melihat juga, akhirnya terbuka gitu pikiran mereka bahwa Bilal ini bisa masuk Islam juga bukan perkara mudah. Artinya kalau kita mau memperkuat sebuah gerakan seharusnya yang dimerdekakan bukan Bilal dong, gitu kan? Ternyata Nabi lewat Abu Bakar kemudian memerdekakan Bilal. Nah, Abu Bakar As-Siddiq dengan dengan amalan itu kemudian itu turun surat Al-Lail. Ayat keberapa itu ya? Ntar, nyontek dulu. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma liyahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini surat Al-Lail ayat ke-17. Jadi siapa dia itu? Kata Allah, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menafkahkan hartanya jalan Allah untuk membersihkannya. Wa ma liyahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya illa batigha wajhi rabbil ala, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Bilal masuk Islam, itu kemudian peta percaturan dunia Quraisy itu juga berubah. Karena budak yang paling dihormati orang yang paling dihormati di kalangan budak itu sudah masuk Islam, ya, diwakili oleh Bilal bin Rabah. Jadi kemudian Bilal ini mendapatkan banyak sekali keutamaan. Salah satunya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu juga mengatakan Sayyidina Abu Bakar, gitu ya. Tuan kami Abu Bakar itu telah membebaskan Sayyidina Bilal. Jadi Umar bin Khattab menyebut Sayyid kepada Bilal, artinya Bilal itu sudah tinggi derajatnya. Karena Sayyid itu tuan, ya, bisa dikatakan sebagai tuan. Makanya kalau misalnya kita memanggil cucunya Rasulullah selain Habib juga bisa Sayyid, gitu ya. Jadi kayak misalnya Habib siapa tuh? Muhammad bin Anis misalnya, kita bisa panggil Sayyid, ya, cuma kayaknya kurang cocok aja ya, kurang sering disebutkan. Kayak kalau di Malaysia juga kayak Syed Naqib Al-Atas gitu ya. Itu juga Sayyid maksudnya. Jadi Umar bin Khattab itu menyebutkan bahwa Bilal juga sebagai tuan gitu, sebagai Sayyid. Nah, ketika inilah kemudian Bilal sudah tinggi derajatnya, sudah naik. Ada satu ayat, satu apa dua ayat ya, 52 53 ya, surat Al-An'am ayat 52 dan 53. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 52 dan 53. Posisinya di dalam Quran, ya. Nggak jago coy, enggak. Saat Ali Dayat sebelah kiri paling bawah. Tolong fokus, ya. Wa tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal lashi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'in fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha ula'i min manallahu 'alaihim min bainina la alaysa Allahu bi'alama bisyakirin.
Ya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka. Nih, saya pernah bahas di podcast nih ya. Cari di Spotify podcast Tempa Diri. Tahu Spotify enggak? Enggak. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din, ya. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang kaya dengan sebagian mereka yang lain orang-orang miskin. Jadi secara global ayat ini menjelaskan bahwa wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Jadi kita itu selain diuji oleh Allah lewat orang lain, kita itu sebetulnya juga jadi ujian buat orang lain. Kadang kita nggak sadar. Misal, dia ini sifatnya seperti ini, sepertinya memang buat menguji saya. Jangan-jangan sebaliknya loh.